datang di ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Kali ini ibadahnya akan dipimpin oleh Kak Tasya dan Kak Doli. Kak Doli. Oh iya Kak Doli, tema kita di hari ini apa ya? Tema kita hari ini adalah Roh Tuhan datang untuk menolong. Roh Tuhan datang untuk menolong. Nah adik-adik udah siap belum untuk memulai ibadah kita di hari ini? Tapi sebelumnya Kak Tasya mau tanya ke adik-adik dan Kak Doli, apa yang kalian lakukan saat bangun tidur pertama kali? Kalau Kak Doli apa? Kak Doli minum air putih. Minum air putih. Habis itu apa lagi Kak? Habis itu Kak Doli berdoa. Berdoa. Nah kalau adik-adik, Kak masa ada yang ke dapur cari makan? Waduh, bangun-bangun udah kelaparan ya? Terus ada yang langsung nonton TV katanya Kak. Tapi ada adik-adik yang sama kayak Kak Doli berdoa. Nah adik-adik, jadi diingat ya, setiap kita bangun pagi kita harus berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik sudah menjaga kita dari malam, dari kita tidur sampai pagi hari. Kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk beraktivitas di hari ini. Sekarang Kak Tasya dan Kak Doli mau ajak adik-adik semua untuk duduk dengan manis, duduk dengan tenang. Kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah di hari ini. Kak Tasya mau ajak adik-adik untuk menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangan, duduk yang manis. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik.
Terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami hendak mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Kak Tasya, Iya Kak Doli, bagaimana? Kak Tasya masih semangat nggak? Masih dong. Kita puji Tuhan yuk. Boleh? Kita puji Tuhan bila roh Allah ada. Tunggu, tapi adik-adiknya masih duduk Kak, disuruh berdiri iya, dulu. berdiri dong. Adik-adik berdiri Ayo, ya, kita silakan mau berdiri. lompat-lompat, kita mau menari memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu apa tadi Kak Doli? Bila roh Allah ada. Ngos-ngosan tapi tetap semangat ya Kak. Iya, Kak. Adik-adik juga masih semangat kan? Ngomong-ngomong, tadi kan dibilang bila roh Allah ada di dalamku. Nah, Kak Doli tahu nggak buah-buah roh itu apa aja? Sebutin satu kalau Kak Doli. Buah roh, Mm-mm. satu kata saya, Tuh, kesabaran. kesabaran. Kalau kata Tasya itu kasih. Kan di Alkitab tuh ada ya buah-buah roh. Tapi adik-adik nggak perlu menghafal. Nanti lama-lama bisa ingat sendiri. Dan yang paling penting bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Masih dalam keadaan berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu Buah Roh, kasih sukacita damai Damai sejahtera. sejahtera. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan karun malam hutan, penyelesaian diri. Inilah buah Roh Kudus.
Tasya dan adik-adik, kita akan memulai dengan ibadah kita. Untuk itu, adik-adik sekalian duduk tenang, siapkan hati kita dan juga siapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Untuk itu, kita akan menyanyi Ya Tuhan tiap jam. Anak-anakku semuanya, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu, untuk pimpinan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Ya Tuhan, saat ini kami telah memuji Tuhan, kami telah memuliakan Tuhan, kami telah menyembah Tuhan. Terimalah setiap pujian, penyembahan yang boleh kami lakukan kepada Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Bapa di sorga, seperti rusa merindukan air, demikianlah hati kami Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, itu akan membentuk diri kami untuk kami boleh menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Anak-anak semuanya, Shalom. Kita bersyukur hari ini oleh karena Tuhan boleh buat kita seperti apa kita saat ini di rumah kita masing-masing. Dan saya sangat senang, saya sangat bersyukur punya kesempatan seperti ini untuk bertemu dengan kalian. Sebab sudah lama rasanya kita tidak berjumpa dan saya rindu sekali untuk berada bersama dengan kalian dan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk sama-sama membahas, merenungkan akan firman Tuhan. Anak-anakku, tahukah kita ini, hari ini adalah hari apa? Hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah untuk umat Kristiani. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Kenapa harus dirayakan? Apa istimewanya hari Pentakosta? Mari kita lihat, Pentakosta ada dua hal yang harus kita pahami. Pentakosta menurut perjanjian lama dan Pentakosta menurut perjanjian baru. Nah, di dalam hari raya Pentakosta, menurut perjanjian lama, itu adalah sebuah hari raya panen bagi umat di Israel.
Hari panen apa? Di Israel kalau mereka mau melakukan panenan, mereka sebelumnya sudah membuat sebuah perayaan. Perayaan itu dilakukan bukan hanya 1-2 hari, 7 minggu. Coba 7 minggu itu berapa hari? 49 hari. Nah, pas hari yang ke-49 malamnya itu mereka akan merayakan bahwa puncaknya adalah di hari yang ke-50, mereka akan merayakan panen, pesta panen itu dengan semua orang berkumpul dan kemudian mereka bersama-sama merayakan hari raya panen itu. Itulah Pentakosta menurut Perjanjian Lama, yang merupakan hari panen, pesta, dan itu menjadi puncaknya di hari yang ke-50. Menurut Perjanjian Baru, nah apa menurut Perjanjian Baru? Tentu dalam Perjanjian Baru ada yang bisa kita jadikan dasar adalah, mari kita buka sama-sama di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, yang demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah di ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-19, mari kita lihat. Di ayat yang ke-19, maaf ya, tadi ke-8, yang ke-9. Ayat yang ke-9. Ya, sudah buka, boleh? Sesudah ia mengatakan demikian, ia terangkat dan ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya, dan pandangan mereka menengadah ke langit. Anak-anakku semuanya, berawal dari ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Artinya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga itu dia pesan kepada para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kamu tidak boleh pergi sebelum aku mengirimkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian datang, tiba, dan saat Roh Kudus itu turun, itulah hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta merupakan penggenapan akan janji Allah, bahwa Allah setelah naik ke surga, dia akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi apa itu Roh Kudus? Kalau demikian, anakku, apa itu Roh Kudus? Nah, saya tahu persis bahwa kalian bisa menjawab, cuman saya tidak bisa mendengar, sehingga saya yang akan katakan apa yang kalian sampaikan. Roh Kudus adalah anggota ketiga dari tubuh ketuhanan. Dia adalah pribadi roh tanpa tubuh yang berdaging dan bertulang. Jadi Roh Kudus ini tidak berdaging dan tidak bertulang, tetapi ada pengaruhnya. Tapi itu adalah Allah yang manifestasinya dalam bentuk Roh Kudus. Anak-anak semuanya, kalau saya kelihatan ini, karena ini ada cahaya. Apakah kalian bisa melihat cahaya? Bisa, terang. Apakah kalian bisa pegang cahaya? Tidak bisa. Apakah kalian bisa merasakan efek dari cahaya? Bisa. Kalau nggak ada cahaya, apa yang terjadi? Gelap. Begitu gelap itu, kemudian ada cahaya, maka kemudian semua yang tadinya tidak terlihat menjadi terlihat. Begitulah Roh Kudus adalah terang bagi kita. Roh Kudus adalah manifestasi Allah yang senantiasa bersama dengan umatnya yang percaya. Kalau ketika Yesus itu bersama dengan muridnya, maka orang-orang akan dekat dengan Yesus kalau orang-orang ada di sekitarnya. Ada yang mengatakan, kalau aku bisa jamah jubahnya saja, aku bisa sembuh. Ada yang mengatakan bahwa coba Yesus ada di sini, maka dia tidak akan mati, dia pasti tetap hidup, dia akan sembuh. Tapi karena Yesus nggak ada,
Berarti keberadaan Yesus pada saat itu terbatas ketika badan Yesus ada di antara mereka. Nah, dengan adanya Roh Kudus, maka kemudian Roh Kudus ada di mana-mana. Apa pengaruhnya dari Roh Kudus kepada umat, kepada para murid pada saat itu? Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ini adalah bacaan kita hari ini. Ini adalah bacaan kita hari ini, Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Silakan kalian buka Alkitabnya, boleh juga pakai gadgetnya boleh. Yang kita kuduskan bukan Alkitabnya, bukan gadgetnya, tetapi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pentakosta. Ketika tiba di hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh Kudus. Yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka dan berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Anak-anakku, sebelum kita uraikan lebih jauh tentang isi dari firman Tuhan ini, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan
kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Anak-anakku, kalau tadi kita lihat dalam video tadi, ketika mereka berkumpul dan kemudian di atas mereka ada lidah-lidah api. Kita tahu bahwa Roh Kudus dilambangkan macam-macam. Ada lidah-lidah api, ada air, kemudian ada burung merpati. Nah, tadi murid-muridnya yang sedang berkumpul itu di atas kepalanya ada lidah-lidah api. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu turun di atas mereka? Mereka yang tadinya ketakutannya sangat mencekam ketika Yesus disalib, kemudian ketika Yesus ditangkap, disalib, kemudian bangkit, mereka mencekam kelompok murid-muridnya, tetapi mereka tetap kompak bersatu. Tetapi ketika Yesus kemudian bersama-sama dengan mereka bangkit dan kemudian bersama-sama dengan mereka mulai mendapatkan penguatan bahwa Yesus yang mereka selama ini bersama-sama dan kemudian mereka mati dan bangkit itu, mereka yang tadinya ketakutan mulai bersama Yesus mulai tenang. Tetapi ketika Yesus naik ke surga dan Yesus berpesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, tetapi jangan pergi, jangan meninggalkan Yerusalem sebelum aku mengirimkan Roh Kudus. Mereka akhirnya senantiasa berkumpul. Kenapa? Karena mereka masih dalam keadaan mencekam. Karena Yesus bilang nggak boleh pergi. Yesus bilang tunggu Roh Kudus datang, kemudian nanti kalian akan baru mulai. Dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi nggak boleh pergi dulu sebelum Roh Kudus datang. Dan ketika mereka berkumpul itu tadi, maka kemudian mereka bisa melihat Roh Kudus. Dan tadi ada angin, digambarkan ada garis-garis yang masuk. Dan kemudian mereka mulai mulutnya berkata-kata terus, banyak sekali semua berkata-kata. Di luar kontrol mereka dan mereka berbicara. Karena apa? Karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi gambaran di luar rumah itu ada banyak orang bergerombol yang pada mulanya mereka datang itu adalah untuk merayakan hari panen. Akhirnya mereka tidak konsentrasi kepada pusat untuk perayaan hari panen, tetapi justru berpusat pada di mana ada rumah yang kemudian ada lidah-lidah api menuju ke rumah itu dan ada angin yang bertiup kencang menuju ke rumah itu. Dan mereka melihat, dan mereka terheran, dikatakan tercengang dan termangu-mangu. Mengapa mereka tercengang dan termangu-mangu? Hebat, ada suatu mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena
orang-orang yang berbicara itu, murid-murid Yesus, berbicara menurut bahasanya mereka, tetapi semua orang yang mendengarnya mengerti apa yang mereka ucapkan. Apa yang mereka ucapkan? Tadi digambarkan ada salib, kemudian ada Yesus. Apa yang disampaikan oleh para murid adalah menceritakan bagaimana Yesus adalah yang engkau binasakan, Yesus yang engkau salibkan, dialah sebenarnya Allah. Dialah menebus, dia disalibkan untuk menebus dosa kita. Oh, begitu. Oh, mereka tercengang-cengang dan termangu-mangu karena, oh berarti, ya kita tahu berita Yesus disalib bukan hanya untuk dari Yerusalem. Berita menyebar kemana-mana bahwa ada seorang bernama Yesus itu disalib. Dan mereka terkagum-kagum karena, oh begitu. Kemudian apa yang terjadi? Semua orang berkerumun, kemudian semua orang mencari tahu. Akhirnya apa yang dilakukan? Suatu mukjizat terjadi pada saat itu adalah semua murid-muridnya yang tadinya takut, yang tadinya tidak bisa berbahasa, tidak bisa berkata-kata, mereka semua bisa dengan tidak takut dan mereka menyampaikan apa isi firman Tuhan. Dan mereka menyampaikan bahwa Yesus yang engkau salibkan, Yesus yang engkau aniaya, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang saat ini bersama-sama dengan kita. Dan barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya, dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Anak-anakku, apa yang terjadi kemudian? Salah satu murid Yesus pada saat itu juga, orang yang percaya yang kemudian dibaptis oleh Petrus ada berapa? 3.000 orang. Luar biasa pada hari itu. Itulah mukjizat. Pertanyaannya adalah, apakah Roh Kudus yang saat itu ada dengan para muridnya adalah sama dengan Roh Kudus yang ada pada kita? Dan di mana ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Anak-anakku, itulah yang terpenting buat kita. Mari kita lihat sebuah mukjizat yang dilakukan oleh Allah ketika Roh Kudus turun. Tetapi marilah kita juga melihat bahwa Roh Kudus yang sama ada bersama-sama dengan kita. Mari kita buka sama-sama dari firman Tuhan. Dari Matius 18 ayat yang ke-20. Anak-anakku, mari kita buka firman Tuhan. Atau saya bacakan untuk kita semuanya. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita bersekutu di rumah, kita bersekutu di gereja, lebih dari 2 orang atau 3 orang, berkumpul dalam nama Tuhan, berdoa untuk Tuhan, yakinlah bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kemudian mari kita buka lagi di 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya bahwa Roh Kudus yang waktu itu turun di Yerusalem, Roh Kudus itu juga yang ada di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka dia akan tetap berada di dalam diri kita. Kalau Daud berkata, jikalau Tuhan ada di pihakku, siapakah lawanku? Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, apa yang kita khawatirkan? Karena dia adalah penolong kita. Selama Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus akan senantiasa bersama dengan kita. Roh Kudus akan ada bersama dengan kita. Ketika kita bersukacita, Roh Kudus ada dengan kita. Ketika Roh Kudus melihat kita berduka,
sedih, maka percayalah bahwa Roh Kudus bersama dengan kita. Jadi yakinlah bahwa Roh Kudus, Roh penolong itu ada pada kita. Permasalahannya adalah terkadang kita mengabaikan. Terkadang kita mengesampingkan Roh Kudus, seakan-akan Roh Kudus itu hal-hal yang biasa saja dan bahkan kita tidak merasakannya. Contoh misalnya, ketika saya pulang sekolah atau saya mau berangkat sekolah, saya melihat ada teman yang kemudian perlu pertolongan, entah jatuh, entah dia kesakitan, tapi terkadang dalam hati kita, kenapa dia? Kemudian roh dalam hati kita, saya harus menolong dia. Tetapi kemudian kita berpikir, tidak, saya lapar, saya harus pulang. Ketika Roh Kudus, ketika kita berpikiran bahwa saya harus menolong dia, ingatlah itu, bahwa itu adalah bisikan Roh Kudus. Tetapi ketika kita, itu urusan dia, itu bukan. Itu kuasa iblis yang membuat kita tidak menolong. Iblis tidak mau kita menolong, tetapi Roh Tuhan maunya kita menolong. Itu contoh. Terkadang kita membuat sebuah kejadian yang di luar kesadaran kita adalah sesuatu yang luar biasa. Misalnya ketika kita mau ulangan. Ulangan banyak sekali halamannya, banyak sekali yang harus dibaca. Tetapi ketika kita mau belajar dan kemudian kita berdoa, kita baca buku-buku kita. Baca ini, kemudian apa lagi ya? Baca ini, kemudian baca apa? Baca ini lagi, halaman sekian. Dan ketika besok ulangan, yang keluar adalah halaman-halaman yang memang kita baca. Kita sering mengatakan, saya baca, saya belajar. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita berdoa, ketika kita membaca buku, halaman sekian, buka lagi, ini juga, ini penting, ini penting. Itu kegerakan Roh Kudus yang memberitahukan kepada kita. Dia menolong kita. Besok yang mau keluar itu, materinya apa saja, halaman-halaman yang kita baca itulah yang kemudian muncul di soal-soal. Karena Roh Kudus menolong kita. Tetapi terkadang sekali lagi, kita mengabaikan bahwa itu bukan karya Roh Kudus. Itu lebih pada, saya belajar banyak, saya belajar dan saya bisa. Yes. Kita lebih mementingkan diri kita. Kita lebih mengandalkan diri kita. Tanpa kita sadari bahwa itu adalah karena Roh Kudus bersama dengan kita. Itu karena Roh Kudus menolong kita. Selama Roh Kudus ada dalam diri kita, maka Allah akan menolong kita. Amin, anak-anakku? Baik. Anak-anakku semuanya, percayalah bahwa Roh Kudus itu ada pada kita. Sebagai penutup, mari kita buka Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Ini harus kita imani, ini harus kita hafal. Karena ketika kita lemah, ingat ayat ini. Ketika kita merasa cemas, ingat firman Tuhan ini. Roma 8 ayat yang ke-14. Saya akan baca untuk kita semuanya, atau kalau kalian sudah siap, boleh baca sama-sama dengan saya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus, adalah anak Allah. Jadi ketika kita lemah, ketika kita letih, ketika kita lesu, ketika kita berbeban berat, sedih, ingat bahwa kita adalah anak Allah. Kenapa? Karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, baik adik-adik. Demikian firman Tuhan buat kita sekalian. Roh Kudus ada sebagai penyelamat kita sepanjang hari kita.
Iya Kak Tasya. Betul. Iya. Roh Kudus ada untuk menolong kita juga. Iya. Terima kasih buat Bapak Andreas yang telah membawakan firman Tuhan, dan berikutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik sekalian boleh mengumpulkannya dan nanti akan dibawakan oleh orang tua dari adik-adik. Iya. Sebagai ungkapan syukur kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi bersama-sama Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Tasya mau ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau di hari ini kami boleh melakukan ibadah live streaming Sekolah Minggu BKI Bethlehem Kuala Kencana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pak Andreas. Semoga firman yang tadi kami dengar tidak pergi begitu saja, tetapi kami boleh tanamkan dan kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan mau selalu pakai adik-adik Sekolah Minggu untuk menjadi alat-Mu untuk mengabarkan firman Tuhan bagi keluarga mereka, bahkan bagi sekeliling mereka ya Bapak. Kami mau Tuhan mau selalu menjadi penolong kami. Kami mau Tuhan selalu ingatkan kami dalam setiap hidup dan kehidupan kami untuk selalu melakukan apa yang Kau ajarkan kepada kami, untuk melakukan buah-buah roh yang tertulis dalam Alkitab ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini juga kami telah mengumpulkan persembahan. Kami tahu Tuhan apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau supaya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, tapi Tuhan mengingatkan kami untuk minggu depan kami berkumpul kembali di rumah kami masing-masing di depan TV pada jam 8 pagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mohon Tuhan, jika dalam ibadah kami di hari ini kami kedapatan melakukan kesalahan kepada sesama kami, terlebih kepada Engkau ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin. Kak Doli, ini ibadah kita udah selesai ya, tapi kita mau ingatkan adik-adik, jangan lupa di minggu depan di jam yang sama, jam 8 pagi kita akan melakukan ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Sampai bertemu minggu depan ya. Dadah adik-adik, shalom.